إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi dan kita memohon pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, kemudian menunjukkan kepada kita jalan yang benar yang seharusnya yang kita tempuh. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam segala urusan, meringankan langkah kaki kita dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita sehingga kita wafat di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, satu-satunya manusia yang berhak kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, dan ada pahala besar tentunya bagi orang yang istiqomah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Baik, hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, dan insyaallah kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan membeli barang yang sedang dibeli saudaranya atau meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya. Ya, yaitu membeli barang yang sedang dibeli saudaranya atau meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya. Di antara perkara yang sering terjadi dan bahkan menjadi sebuah kasus, yaitu di dalam proses jual beli, ya ada pembeli lain yang kemudian menawar harga lebih tinggi sebuah barang, sedangkan antara pembeli pertama dan penjual itu sudah mencapai kesepakatan terkait dengan harga tertentu. Itu sering kita temukan di dalam proses jual beli. Dan di sini apa yang terjadi? Akhirnya apa? Menzolimi pembeli pertama. Menzolimi pembeli pertama. Ya, sehingga terkadang terjadi gesekan, terjadi perselisihan, gitu kan? Dan harus kita fahami bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu memutus semua jalan atau menutup semua jalan yang bisa mengarahkan kita pada perpecahan. Ya, yang bisa mengarahkan kita pada perbedaan. Sehingga kalau misalnya ada khilaf, misalnya bahkan di dalam masalah khilafiyah pun, ya, kalau bisa kita menjauhi ranah khilafiyah gitu. Kita cari alternatif di mana tidak ada khilaf ulama dalam masalah itu. Ya, apalagi di dalam konteks ini gitu kan, pertikaian, permusuhan hanya karena jual beli ini, Islam itu menutup semua jalan yang menuju ke sana begitu. Ya, oleh karena itu ya semua aktivitas kita itu ada hukumnya di dalam syariat kita dalam rangka apa? Mengatur manusia agar berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Agar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga di dalam masalah meminang wanita, ya, meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya. Ya. Ini seringkali terjadi gitu, ya. Ada seorang akhwat misalnya diperebutkan oleh dua ikhwan sekaligus atau lebih gitu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk meminang, ya, sehingga terjadilah perebutan di dalam proses meminang, ya. Masing-masing ini memiliki keinginan untuk meminang sang akhwat itu, ya. Masing-masing memiliki keinginan yang kuat sehingga mereka berlomba-lomba di dalam meminang. Pada akhirnya, ya, apa yang terjadi? Datang pinangan pertama selesai, ya belum diputuskan diterima atau tidak, masih dipertimbangkan oleh pihak perempuan dan walinya.
tiba-tiba datang kemudian pinangan kedua dan seterusnya gitu. Terlepas dari peminang kedua ini tahu atau tidak kalau akhwat itu sudah dipinang. Ya, itu sering kali terjadi. Nah, dalam syariat kita ada hak sesama muslim ya yang mesti kita jaga. Di mana kita tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli oleh saudara kita ya, atau kita tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudara kita. Ada hak di situ yang tidak boleh kita langgar, gitu kan? Tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita rampas. Ya. Sebenarnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Bahwasanya setiap mukmin itu dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara gitu. Ya. Fala yahillu lil mu'mini an yabda'a ala bai'i akhihi wa la yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadara. Ya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya, dan jangan pula melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya hingga ia meninggalkannya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dan yang dimaksud dengan melamar wanita di sini adalah melamar untuk menikahi, ya, melamar untuk menikahi. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Kita tahu bahwa karakter kalau kita sudah bersaudara, ya, maka sebisa mungkin kita menjaga hubungan itu jangan sampai rusak. Ya. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu saudara, seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh, satu bagian tubuh rusak, satu bagian tubuh itu merasa sakit, maka sejatinya semua tubuh akan merasakan sakit. Begitu pula dengan seorang mukmin. Apabila ada seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, ya, maka hendaknya muslim yang lain, mukmin yang lain juga ya menampakkan kesenangannya, gitu kan? Tapi kalau mukmin yang lain merasa sedih ditimpa musibah, maka hendaknya mukmin yang lain ikut ya merasakan ikut ya merasakan penderitaan itu. Ya, makanya kalau ada saudara kita misalnya timpa bencana, kita ulurkan tangan untuk memberikan bantuan, gitu kan? Karena kita tahu bagaimana rasa sakitnya gitu. Ya, makanya apabila ada sebagian dari kaum muslim yang disakiti, maka sejatinya dia sudah menyakiti mukmin yang lain juga gitu secara keseluruhan. Nah, ini merupakan di antara perkara yang masih kita perhatikan bahwasanya ya kita tidak boleh ya membeli barang yang sedang dibeli saudara kita, ataupun kita tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang gitu. Nanti kita akan jelaskan turunannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ya larangan kita menawar atau membeli barang yang sedang ditawar atau yang sedang dipesan oleh saudara kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumil muslimu ala saumi akhihi." Kata Nabi SAW, janganlah seorang muslim itu menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga di dalam hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW itu melarang kita melakukan transaksi di atas transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh sebagian yang lain, ya. Maka tidak boleh ada transaksi di atas transaksi, ya. Karena apa? Karena di sini berpeluang terjadi kezaliman terhadap pembeli pertama, ya. Pembeli pertama. Seringkali ya terjadi di pasar atau di dalam sebuah transaksi, ada sebuah barang yang ingin dibeli gitu. Misalnya katakanlah datang pembeli pertama, datang ya, sudah sepakat harga nih. Deal harga sekian, sudah terjadi tawar-menawar, katakanlah harga 1 juta, tiba-tiba datang nih pembeli kedua. Datang pihak ketiga, pembeli kedua, ternyata menginginkan barang itu juga dan memberikan iming-iming kepada penjual, dia bisa membeli dengan harga 1.500.000 atau 2 juta, 2 kali lipatnya gitu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh syariat gitu. Di mana pembeli sudah deal sepakat dengan penjual dalam satu harga, tapi kemudian datang kemudian pihak ketiga
menginginkan barang serupa dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan gitu kan? Ya. Lalu bagaimana dengan lelang? Kalau lelang itu beda. Lelang itu sepakat para ulama boleh ya. Lelang itu sepakat para ulama boleh, kan beda sistemnya. Lelang itu sebuah barang dibuka dengan harga tertentu, kemudian ditanya siapa yang mampu dengan harga sekian gitu. Kemudian dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan gitu kan. Lelang itu boleh ya. Tapi kalau jual beli yang kita maksudkan ini adalah jual beli di mana penjual dan pembeli sudah sepakat ya, harga sekian, tiba-tiba datang kemudian pembeli lain mengiming-imingi penjual, sehingga apa yang terjadi? Karena penjual kedua ini ya statusnya lebih bagus ya, kemudian harga yang diminta itu lebih lebih tinggi, sehingga penjual memiliki kecenderungan untuk melepas barang kepada pembeli kedua ya. Sehingga ini bisa memicu terjadinya perselisihan. Jadi ini seringkali terjadi ya, karena pembeli yang kedua itu lebih banyak uangnya, lebih berkedudukan, maka penjual lebih cenderung kemudian kepada penjual pembeli yang lainnya daripada dengan pembeli pertama yang mereka sudah sepakat akan transaksi sebetulnya. Ya, beda halnya ya. Beda halnya misalnya antara penjual dan pembeli itu tidak bisa menyepakati suatu harga ya. Misalnya pembeli menginginkan barang itu 500.000, sedangkan barang dijual harga 1 juta. Nggak terjadi kesepakatan gitu kan. Dilepas tuh sama pembeli pertama, datang kemudian pembeli kedua membeli, itu nggak ada masalah di situ. Ya, itu nggak ada masalah ya. Karena pembeli pertama sudah melepas dari barang yang akan ia beli begitu. Ya, sudah yang seperti itu boleh. Ya. Nah, tapi misalnya ya, jika belum terlihat kesepakatan, maksudnya antara penjual dan pembeli itu masih nego gitu kan, belum ada kesepakatan apakah jadi tidaknya membeli, maka sebaiknya ya pihak kedua yang ingin menawar lebih dengan harga yang lebih tinggi itu menahan dirinya atau ditahan. Jangan kemudian dia masuk kemudian merusak proses tawar menawar yang terjadi. Ya. Sehingga dari kalangan Hambaliyah ya, pembeli kedua yang ingin menawar hak barang itu, dia harus memastikan terlebih dahulu apakah transaksi pertama yang terjadi itu sudah sepakat atau belum, gitu kan? Sudah terjadi atau belum, ya, agar semua pihak itu bisa tidak apa ya, tidak sama-sama merasa dirugikan, gitu kan? Ya, tidak merasa dirugikan. Namun dari kalangan Hanafiyah ya, mereka mengatakan itu tidak mengapa, ya. Boleh saja misalnya seseorang ya masih dalam proses tawar menawar, datang orang lain melakukan penawaran dengan harga tertinggi, ya. Mereka memandang ini sebagai lelang ya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Kita katakan bahwasanya jual beli yang kita bahas dengan lelang itu beda. Itu beda. Tadi sudah kita jelaskan gitu, ya. Nah, bagaimana misalnya jika apa namanya jual transaksi ini terjadi, ya terlanjur terjadi misalnya, ya ada satu orang sudah menawar gitu kan, ya sudah sepakat harga tertentu, tiba-tiba datang tuh penjual pembeli lain gitu menawar dengan harga lebih tinggi, dan celakanya penjual itu condong dengan pembeli yang kedua karena berkaitan dengan harga yang lebih tinggi, kedudukan orang yang menawar, maka dia lepas barang itu kepada orang yang kedua, padahal barang ini udah deal mau dilepas ke pembeli pertama, bahkan barang pesanan nih, ya barang pesanan malah, maka sebetulnya tidak boleh dilepas ke orang kedua, harus dilepas ke orang pertama sesuai dengan kesepakatan. Nah, bagaimana kalau misalnya jual ini sampai terjadi, ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama, akadnya tetap sah, tapi mereka berdua tetap berdosa. Ya, akadnya sah, ya, tapi kedua penjual itu tetap berdosa. Ya,
Pendapat pertama ini mengatakan sepanjang syarat dan rukun jual belinya transaksinya itu terpenuhi, maka transaksinya sah. Transaksinya sah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan ya transaksinya itu tidak sah dan wajib membatalkan penjualan. Wajib membatalkan penjualan. Nah, lalu bagaimana pendapat yang lebih kuat misalnya? Apakah transaksinya itu sah tetap berdosa atau transaksinya itu tidak sah dan dibatalkan transaksinya ya. Jika kita perhatikan baik-baik ya maka menurut pendapat yang lebih kuat ya transaksinya itu tetap sah. Transaksinya itu tetap sah ya. Sehingga ketika ada orang melakukan jual beli yang demikian transaksinya sah namun mereka tetap berdosa karena mereka menyelisihi larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa sah? Selama transaksi itu terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, ya, maka transaksi yang mereka lakukan itu tidak akan mempengaruhi terhadap rukun dan syarat begitu. Ya, sehingga perbuatan itu memang mengganggu orang lain, tapi tidak membatalkan transaksinya itu menurut mayoritas ulama. Sehingga transaksi itu tetap sah, namun keduanya itu tetap berdosa. Keduanya itu tetap berdosa. Sehingga sebisa mungkin transaksi yang seperti ini dijauhi, ya. Karena ingat ya, transaksi atau jual beli yang kita lakukan yang terpenting itu adalah keberkahannya, ya. Jika transaksi yang kita lakukan justru melahirkan dosa meskipun sah di pandangan syariat, bagaimana dengan sisi keberkahan? Karena yang terpenting itu adalah keberkahan gitu loh. Ya. Nah, kemudian kenapa ya sebisa mungkin kita menjauhi jual beli yang model kayak gini gitu. Apa hikmahnya? Yang pertama bahwasanya dalam rangka melindungi hak dan kepentingan sesama pedagang muslim. Ya. Antum bayangkan jika jual beli ini kemudian dilazimkan ya sering terjadi maka akan terjadi banyak apa namanya penipuan gitu kan, akan terjadi misalnya kenaikan harga markup yang tidak sesuai dengan yang semestinya karena pembeli pertama tuh udah butuh dengan barang itu, penjual sudah kong kali kong dengan pembeli kedua sehingga terjadi markup gitu, datang pembeli kedua menaikkan harga, pembeli pertama nggak terima menaikkan harga kemudian dan seterusnya ya, sehingga di sini ada hak dan kepentingan yang tidak terpenuhi gitu kan, dan ya bisa membuka terjadinya eh, apa namanya kezaliman di dalam transaksi tersebut. Nah, kemudian di antara hikmahnya adalah dalam rangka mencegah persaingan yang tidak sehat dan merugikan ya. Kalau ini dilazimkan ya maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat dan merugikan, dan tentu yang dirugikan di sini adalah siapa? Pembeli. Yang dirugikan adalah pembeli. Sedangkan kita tahu asas dari jual beli itu adalah apa? Suka sama suka, ridho sama ridho, gitu loh. Yang seperti ini jual beli kan ada mengganjal di dalam hati pembeli, dalam hati lubuk terdalam dia nggak terima karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga dia merasa terganjal begitu. Nah, disitulah letak kezolimannya gitu loh, ya. Nah, kemudian di antara hikmahnya adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Sudah Anda sampaikan tadi bahwa asas jual beli dalam syariat kita itu kan suka sama suka, ridho sama ridho gitu. Ya, meskipun ya seolah-olah pembeli itu sepakat ya dengan penjual dengan harga yang sudah dinaik-naikkan terus menerus, pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Inilah sebetulnya yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya sebisa mungkin pedagang itu memahami betul ya, bagaimana sebetulnya cara berdagang yang syar'i. Makanya di zaman Umar ya tidak boleh melakukan perdagangan di pasar kecuali orang yang faham hukum-hukum
fikih ya, terutama dalam masalah jual beli begitu. Karena ini menyangkut dengan maslahat kaum muslimin. Apabila dilazimkan suatu kecurangan, keculasan, maka dia akan menjalar ke yang lainnya gitu. Akan menjalar ke yang lainnya sehingga sebisa mungkin seorang muslim yang jujur dalam perdagangannya menjauhi jual beli yang semacam ini begitu. Kemudian akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya itu berkaitan dengan larangan yang meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya. Tentu konteksnya adalah meminang untuk menikahi begitu. Nah, sering kita temukan ya tadi sudah Anda jelaskan di awal bahwa ada misalnya dua orang atau tiga orang yang menginginkan satu wanita yang sama. Sehingga mereka itu berusaha memperebutkan wanita itu sehingga mereka berlomba-lomba untuk siapa yang pertama kali meminang wanita tersebut. Nah, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dzana lahul khatibu." Janganlah seorang meminang atas pinangan saudaranya yang lain hingga ia meninggalkannya, membatalkannya, ya, atau ia berizin oleh sang peminang pertama. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya hukum asal meminang wanita, ya meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, hukum asalnya nggak boleh. Kecuali ada dua hal. Yang pertama, ya, yang pertama peminang pertama sudah membatalkan pinangannya atau pinangannya sudah ditolak oleh wanita dan walinya, sehingga sudah jelas hitam putihnya. Yang kedua, peminang pertama mengizinkan peminang kedua untuk meminang si wanita itu. Ya, itu dua kondisi berarti. Kemudian sebetulnya ada yang ketiga nih yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yaitu peminang kedua tidak mengetahui bahwa wanita itu sudah dipinang sebelumnya. Dan wanita itu dan wali belum memutuskan pinangan itu diterima atau tidak. Tiba-tiba datang laki-laki kedua meminang. Maka laki-laki kedua ini diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, yang pertama bahwasanya ini merupakan dalil terlarangnya seorang laki-laki meminang seorang wanita. Ya, terlarangnya seorang laki-laki meminang seorang wanita yang dipinang oleh laki-laki lain sedang dalam proses meminang. Yaitu dia meminta agar wanita itu menikah dengannya. Karena setelah sebelumnya wanita itu dipinang gitu ya. Sehingga di dalam pada fase itu sebetulnya wanita dan walinya itu tengah masih mempertimbangkan gitu loh. Ya, masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pinangan dari laki-laki pertama. Nah, apa sisi terlarangnya? Terlarangnya itu adalah karena perbuatan ini bisa menyebabkan apa? Kerusakan. Bisa menyebabkan membuka pintu permusuhan, bisa saling membenci antara peminang pertama yang kedua gitu. Ya, bisa menyebabkan ya berbagai macam mudarat yang akan ditimbulkan dari proses yang semacam ini. Nah, apalagi misalnya laki-laki itu sudah mengetahui wanita itu sudah dipinang oleh pesaingnya. Nah, datang kemudian peminang kedua meminang, ya, menjelek-jelekan peminang pertama, mengunggulkan, ya, kalau kamu mau dengan aku misalnya ya, dan kehidupan kamu sudah terjamin, sedangkan yang sebelumnya meminang itu kerjaannya serabutan, keluarganya nggak jelas begitu. Sehingga bisa jadi dia menzolimi, yang memfitnah peminang pertama, kemudian yang membongkar aib-aib peminang pertama, sehingga yang diterima adalah pinangan laki-laki kedua. Ya, ini yang tidak diinginkan gitu. Itu yang tidak diinginkan. Peminang kedua, laki-laki kedua justru merendahkan peminang pertama. Ya. Nah, dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya ya boleh ya laki-laki itu meminang wanita yang sudah dipinang dalam dua kondisi dalam hadis. Yang pertama, laki-laki itu sudah membatalkan pinangannya, ya. Atau misalnya eh,
Atau misalnya keluarga dan wanita dan wali sudah menolak pinang laki-laki pertama gitu, maka boleh ya laki-laki kedua masuk kemudian meminang karena sudah jelas hitam putihnya. Atau misalnya yang kedua ya, eh, peminang pertama itu mengizinkan peminang kedua untuk meminang wanita yang sudah dipinangnya. Ya. Kemudian tadi kondisi ketiga itu adalah kondisi di mana peminang kedua tidak mengetahui wanita itu sudah dipinang. Ternyata dia itu laki-laki kedua yang datang meminang, bukan yang pertama. Maka yang kondisi seperti ini diberikan uzur, ya. Diberikan uzur ya, dan peminang kedua ini tidak berdosa karena ketidaktahuannya. Dan laki-laki kedua ini kan nggak tahu ya wanita itu dipinang, sehingga dia tidak memiliki niat buruk misalnya, ya tidak memiliki niat buruk sehingga dia tidak dinilai berdosa begitu. Nah, mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya jika ternyata wanita itu justru menerima ya pinangan laki-laki kedua, ya ini sama-sama tahu ya, sudah dipinang laki-laki pertama, datang laki-laki kedua meminang, laki-laki kedua ini udah tahu nih wanita ini udah dipinang dan memang tidak diketahui apakah sudah diputuskan, sudah ditolak atau bagaimana gitu. Belum jelas hitam putihnya. Kemudian ternyata wanita itu lebih cenderung dan condong menerima pinangan kedua, pinangan laki-laki kedua. Nah, terjadi pernikahan, maka pernikahannya itu dinilai dinilai sah begitu, dinilai sah ya dan tidak batal. Namun demikian ya, laki-laki peminang kedua ini dinilai berdosa karena dia apa namanya menyerobot dari pinangan orang pertama ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa pernikahannya tetap sah ya. Ya pernikahan karena lamaran itu tidak mempengaruhi akad ya, tidak mempengaruhi akad selama syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi, maka pernikahannya itu sah ya. Karena lamarannya itu tidak mempengaruhi akad tersebut. Sehingga konsekuensinya apa? Pernikahannya itu sah meskipun pada akhirnya sang laki-laki itu berdosa karena dia bermain curang di sini ya. Kemudian bagaimana misalnya ada seorang eh, laki-laki muslim ya, laki-laki non muslim meminang seorang muslimah ya. Kemudian datang kemudian peminang kedua, ya, Muslim yang meminang. Yang pertama meminangnya itu adalah non-Muslim, yang kedua meminangnya adalah Muslim. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Sebagian ulama mengatakan bolehnya yang Muslim ini jadi peminang keduanya robot gitu bolehnya. Karena dalam hadis ini kata sebagian ulama yang dimaksud dengan saudara larangan ya meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya itu saudaranya maksudnya sesama muslim gitu. Sedangkan yang non muslim tidak terhitung saudara. Ya, itu pendapat pertama. Sedangkan ulama lain mengatakan ya, tetap nggak boleh ya. Harus dipastikan dulu pinangan laki-laki non muslim itu diterima atau tidak. Ya, baru boleh muslim eh, yang muslim masuk kemudian meminang gitu. Ya, dan tentu pendapat yang kedua ini lebih lebih rajih, lebih sahih bahwasanya ini berlaku apakah yang meminangnya itu adalah orang kafir ya atau seorang muslim, sama hukumnya, tidak boleh diserobot, itu tidak boleh diserobot. Kemudian juga jumhur ulama mengatakan bahwasanya jika yang meminangnya itu adalah orang fasik ya, yang meminangnya orang fasik, maka nggak boleh juga diserobot. Ini pendapat jumhur ulama dan ini adalah pendapat yang sahih tentunya berdasarkan dalil bahwasanya meskipun yang pelamar pertama itu adalah orang fasik, yang kemudian misalnya pelamar kedua itu orang soleh misalnya, tetap tidak boleh diserobot. Pelamar kedua tidak boleh masuk sebelum jelas hitam putihnya dari pelamar pertama itu, ya. Sehingga ya pendapat yang eh, misalnya menyatakan bolehnya laki-laki soleh meminang seorang wanita ya yang sudah dipinang oleh laki-laki fasik ya, maka
ini adalah pendapat yang lemah ya. Ini adalah pendapat yang lemah dan pendapat pertama tetap tidak boleh meminang menyerobot meskipun peminang pertama itu orang fasik. Ya, ini adalah pendapat yang kuat ya karena pendapat kedua ini lebih berdasar kepada dalil yang tegas gitu. Sedangkan pendapat kedua ini hanya ijtihad yang tentu bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, tentu misalnya jika seorang wanita itu dipinang oleh orang fasik, tentu dia akan menilai gitu, mencari tahu bibit bebet bobotnya bagaimana dan tentu masalah penilaian sekufu atau tidaknya itu dikembalikan kepada wanita dan walinya begitu. Ya bukan berdasarkan pandangan yang meminang. Oleh karena itu tidak boleh meskipun yang meminang itu adalah orang fasik kek, orang kafir kek, kita tetap tidak boleh menyerobot, tetap tidak boleh menyerobot ya. Karena kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW ya karena ini bisa terjadi konflik nantinya apalagi misalnya yang kita sorot itu seorang non muslim misalnya nggak boleh ya tetap tetap tidak boleh menurut pendapat yang lebih kuat bisa bisa terjadi ya keributan antara agama kan repot gitu ya kan repot jadinya ya sehingga tentunya kita kembalikan ketika kita ingin meminang kita pastikan dulu bahwa pinangan yang pertama itu sudah jelas hitam putihnya ya apakah diterima ataukah ditolak gitu. Taib ya demikian dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari setiap perbuatan yang bisa mengarahkan kita pada kerusakan tentunya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.